Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Ian Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber low cost. Oke, hari ini saya sudah menangkap basah sang sejarawan, ahli sejarah nih tentang Madura. Ini hari ini boleh dikatakan mendadak Pak Doeng ya. Silakan. Jadi intinya begini teman-teman, saya membuat video ini untuk meluruskan kesimpang siuran tentang ini ya, patung karapan sapi yang ada di Pelabuhan Kamal. Nah, di sini di video saya yang beberapa tahun yang lalu, nah yang sini nih kalau teman-teman nanti pengen tahu nih kesimpang siuran, ini patung karapan sapi siapakah? Ada yang mengatakan, teman-teman di kolom komentar nih ada yang mengatakan itu si Belis, bukan si Sonar. Yang satunya bilang itu Sonar, bukan si Belis. Nah, untuk meluruskan, nah, kebetulan yang bersangkutan ini alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat, masih masa kadaluarsa masih panjang kayak Pak. Semoga terus sehat Pak Doeng ya. Amin, amin. Dan terus bisa memberikan manfaat khususnya para generasi muda Madura khususnya. Amin. Beliau ini kebetulan juga boleh dikatakan budayawan ya mungkin Pak Doeng ya. Budayawan, mungkin juga sejarawan, mungkin tentang khusus untuk Madura aja Pak Doeng. Alhamdulillah untuk sekarang ini masih di Madura. Masih lingkup Madura aja ya. Nah, nanti kita kenalan siapa nama lengkap beliau, dan kebetulan beliau ikut terlibat bukan terlibat khususan kasus ya, enggak ini ya, urusan sejarahnya ini tentang patung karapan sapi, apakah si Belis ataukah Sonar ini Pak Doeng. Iya. Oke Pak Doeng, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi atau nanti saya tanya-tanya Pak Doeng, boleh kenalkan nama Pak Doeng ini siapa? Kalau saya kenalnya kan Pak Doeng, ini sebenarnya punya nama lengkap, cuman ini saya sudah biasa panggil Pak Doeng. Monggo Pak Doeng, siapa Pak Doeng? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya yang sesuai dengan KTP Hidrohin Sabarudin. Ya. Doeng dari mana Pak? Doeng ini mungkin panggilan nama Drohin kayak gitu. Oh. Ke telinga kan gak enak kalau orang Madura panggilnya Drohin. Lawan Doeng. Jadi diambil Iya. sesalpang. Jadi dulu almarhum dan almarhumah Nju itu memanggilnya saya itu Hidrohin. Kadang-kadang Hidrohin nggak gitu. Nah, mungkin teman-teman dengernya Doeng Salpan Doeng. Jadi dipanggilnya Doeng. Jadi teman-teman yang nggak beres ini. Nama pemberian dari teman-teman Doeng itu. Ya, jadi nama tadi dari orang tua. Betul. Sedangkan Doeng semacam julukan lah, mungkin sekarang lebih julukan Pak Doeng. Kareken lakop. Oke Pak Doeng, ya. Ini biar teman-teman ini biar tidak terjadi kesimpang siuran. Ini patung yang di Kamal ini Pak Doeng yang hancur sekarang ini, yang tidak terurus dan tidak terawat. Entah kenapa, apa tidak ada dana atau Pelabuhan Kamal ini sepi sehingga tidak terurus. Ya. Cuman saya tidak, itu bukan bidang saya ngurusin itu Pak Doeng, cuman saya ingin meluruskan kesimpang siuran. Iya. Ini yang patung yang baru nih Pak Doeng ya? Iya. Ini si Belis itu yang mana yang sebenarnya Pak Doeng? Kalau boleh saya jelaskan begini. Saya mempunyai seorang guru dan boleh saya bilang itu adalah master. Namanya Bapak Sumaji. Bapak Sumaji. Kalau di masa SMA saya masuk SMA itu tahun 76. Iya. Kemudian lulus tahun 79. Nah, di masa-masa 3 tahun itu saya kebetulan menjadi murid yang kebetulan Pak Maji itu senang. Oh gitu. Karena ikut batik dan lain sebagainya. Iya. Jadi era tahun 70-an itu sempat cerita Pak Maji. Patung yang ada di pojok dulu itu, yang lama, pelabuhan lama, itu yang membuat memang karismatiknya nama Belis saat itu tahun 70-an itu ya. 70-an. Sehingga dibuatkanlah patung semacam itu. Oh. Saat itu yang membuat adalah Pak Maji sendiri. Guru sampean yang dijuluki master oleh Pak Doeng. Betul. Kemudian almarhum Pak Yeye, guru kesenian SMP 1 dulu itu. Kemudian almarhum Pak Muridi.
Iya. Sekarang sudah almarhum Pak Bridi. Kemudian ada salah satu yang sekarang masih hidup adalah Pak Dahlan. Pak Dahlan. Pak Dahlan ini dulu mantan camat Kamal. Oh. Kebetulan setelah era itu menjadi wakil Bupati Sumeneb. Itu yang masih hidup, Pak Dahlan itu. Berarti Pak Dahlan dengan yang masih ada nih Pak, Iya, Pak Doeng ya, Pak Dahlan dengan Pak Doeng ya, mohon maaf. Kalau mau Pak Maji, Oh, dengan Pak Maji, Pak tinggal 3 orang, bahwasannya yang ini boleh dikatakan saksi mata karena ini makernya, pembuatnya dari patung si Belis. Berarti patung si Belis ini bukan yang bukan sekarang. Bukan. Oh, gitu. Bukan. Jadi dulu masih adanya kapal Pamekasan, kapal Maduratna, kapal namanya Bangkalan. Iya, Kalau iya, kapal Bangkalan dan Pamekasan ini memang khusus dibuat untuk ngangkut ternak dari Madura ke Jawa. Oh, dari Madura ke Jawa. Madura ke Jawa. Kemudian sama kapal Pamekasan itu untuk memuat ternak sapi ini dari Madura ke Jawa. Ke Jawa. Ya. Gitu. Maduratna memang dikhususkan untuk kendaraan untuk sama penumpang. Ya. Untuk Maduratna. Kereta api Spur saat itu masih. Saya ada itu. Tapi setelah beberapa tahun kemudian hilang. Iya. Tutup. Cuman untuk kereta apinya saya ada, Maduratna saya masih nyapok ya. Nyapok. tua gigi ternyata. Disitulah penuturannya Pak Sumaji. Iya. Itu kalau dihancurkan, artinya diangkat begitu saja tidak bisa. Karena cor masuk. Penampang semacam ini, kalau cor masuk semacam paku alam mungkin dimasukkan di situ. Betul. Jadi penampang yang menjadi landasan dari sate si Belis itu saat fondasinya itu, fondasinya itu total keseluruhan dengan patung kerapan sapi itu lebih kurang sekitar 20 ton. 20 ton. Berarti berat juga ya Pak Doeng ya? Ya. Membicarakan berat sekitar 20 ton. 20 ton. Dan itu dibuatnya di kan Kamal waktu itu ada Pelabuhan Timur sama Barat. Sama Barat. Hanya 2 itu aja. Iya, timur dengan barat. Yang di timur itu untuk tongkang. Benar. Tongkang ini biasanya orang-orang yang bekerja di Surabaya, yang di yang di Angkatan Laut. Nah itu. Kalau yang di sebelah barat memang untuk umum. Ya. Berarti posisinya patung karapan sapi si Belis itu ada di pojok. Ya. Berarti dekat dengan ini Pak Doeng, dekat dengan rel kereta api atau terakhir rel kereta api terakhir gitu. Iya. Terakhir memang yang di ini ya, berarti belum masuk area pelabuhan, masih di luar. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak, saya ingat lupa ingat sebenarnya sih. Dulu saya sempat naik kereta api dari Bangkalan ke Kamal karena kebetulan saya juga ada family di Pelabuhan Timur. Ya. Itu kan ada masjid pas belokan Pak Doeng. Itu berarti di depannya, anggaplah di depan masjid atau mungkin kalau patung ini masih menjorok ke selatan, persis di pojok pelabuhan itu. Oh. Dulu kan kalau kapal Maduratna itu sandar kan di sebelah barat itu. Oh ya sekarang saya ingat itu sudah sudah masuk pelabuhan itu sudah masuk menghadap ke timur. Ke timur. Patung itu menghadap ke timur dari barat ke timur. Begitu. Jadi patung si Belis itu yang asli si Belis. Karena begini ceritanya. Masa-masa itu memang si Belis ini tidak ada yang mengalahkan. Super power lah ceritanya. Super power betul. Jokinya. Nah, ini jokinya siapa itu? Namanya Suli. Oh, dari Pereng. Kerapan sapinya itu miliknya Klebun Pereng Sepuh. Bun Pereng Burne. Iya. Nah, dulu ceritanya begini, masih saya anak-anak itu. Iya. Kalau si penunggang Suli, saya memanggilnya si Suli. Iya. Masa-masa seperti itu masih belum ada yang bisa mengangkat keleles. Bayangkan itu lumayan berat. Saat itu kan masih belum ada yang dari bambu. Masih kayu ya Mas? Iya, keleles buntok kata orang-orang dulu sampai sekarang mengatakan keleles buntok dan bahannya dari bambu, kayu. Kalau sekarang kan bambu, ringan. Boleh dikatakan lebih ringan daripada yang kayu itu. Jadi Pak Suli ya? Pak Suli ini satu-satunya yang bisa mengangkat. Betul. Kecil orangnya Mas. Saat itu kecil kalau tenaganya super. Itu yang saya herankan di situ. Ngangkat dulu kalau uculan di depan masjid
Iya. Kalau di sana kan dulu tempatnya. Iya, benar-benar. Nyepon rem bengkalan, lonalon-lao. Ancirnya di sebelah timur kan gitu. Benar. Jadi mulai awal kira-kira antara 10 meter atau 15 meter itu sudah diangkat. Sudah diangkat oleh Pak Suli ini. Oh gitu. Jadi sudah dipastikan teman-teman, yang namanya karapan sapi Sibelis dan dijadikan sebuah monumen atau patung di Pelabuhan Kamal ini bukan yang sekarang ini ternyata. Sibelis itu ada lebih menjorok, berarti lebih ke gini. Kalau saya ingat, ini di kantornya sebelah sini kalau nggak salah. Benar-benar. Ini saya mulai ingat nih, kan ada kantor tuh kalau kita ke Pelabuhan Kamal, ada kantor dua lantai di situ. Di situ memang saya ingat ada patung karapan sapi di situ. Kalau yang sekarang itu lebih ke utara, ke tempat pembelian tiket. Pembelian tiket yang lama ya, bukan yang baru. Nah, di situ pas di belakangnya ada patung karapan sapi. Jadi kantornya dulu kan namanya kantor DKA ya. Karena jawatan itu ejaan lama, yang belum DKA, jawatan kereta api. Iya. Itu. Iya, betul. Jadi saya ulang lagi, jadi patung Sibelis itu ada di kantor yang sekarang lantai 2 itu teman-teman, dulu tempatnya di situ. Kemudian itu kalau boleh tahu Pak Doeng, dibongkar apa mau dibikin kantor atau terus patungnya dikemanakan? Sekarang mungkin Pak Doeng tahu. Karena setelah berubah menjadi ASDP, dikelola oleh ASDP, diolah negara sekarang ya. Kebetulan saat itu saya juga mengikuti perkembangannya. Kepala Bapeda Bangkalan itu dulu namanya Ibu Kurtini. Nah, itu sempat berkonsultasi. Ini akan dirubah, kemudian akan dibuatkan lagi patung itu untuk mengganti Sibelis itu. Ya. Akhirnya kami buatkan sketsanya yang dibuat oleh almarhum Mas Parno. Mas Parno ini suaminya Mbak Yati. Menantunya Pak Irsyad. Iya, tahu. Itu sudah dibuatkan. Sketsa patung pengganti dari patung Sibelis. Betul. Bahkan kalau tidak salah antara 10 apa 15 meter itu tingginya dulu dalam sketsa itu. Iya. Alhamdulillah tidak berkelanjutan. Ternyata muncul yang baru yang sekarang ini. Ya. Nah, kemungkinan besar yang baru yang sekarang itu di belakang pembelian tiket, loket pembelian tiket kapal yang di belakangnya pas itu, mungkin itu kemungkinan besar besar itu adalah sonar. Sehingga teman-teman yang memiliki mungkin dianggap ini Sibelis, padahal Sibelis posisinya ada di lebih selatan, sudah mendekati laut sudah ada di pinggir laut, teman-teman. Nanti fotonya akan saya kirimkan ke Mas Yan. Yang Sibelis. Iya, foto Sibelis itu. Alhamdulillah, moga-moga ada nih. Jadi saya nunggu saya tidak akan menayangkan sebelum ada foto ini ya. Semoga-moga ada Pak Doeng ya. Nah, mungkin ada cerita ini Pak Doeng. Kalau yang sapi yang baru ini Pak Doeng, ada keterlibatan nggak Pak Doeng dengan pembuatan patung yang sekarang ini yang terbaru lah, yang sempat tidak terurus, atau mungkin Pak Doeng walaupun tidak terlibat mungkin ada selentingan cerita Pak Doeng? Alhamdulillah tidak terlibat. Karena saat itu sudah berkomunikasi antara ASDP dan Pemkab Bangkalan. Oh gitu ya. Mungkin yang saya dengar malah yang menggarap itu teman-teman pematung dari Surabaya. Oh, kalau yang Sibelis Madura, kalau yang asli Sibelis Madura. Sedangkan yang terbaru itu yang sekarang ini itu dari Surabaya. Teman pematung dari Surabaya. Apakah pematung Madura sudah tidak kompeten lagi? Ini ceritanya. Ini sudut pandang Pak Doeng aja deh dulu deh. Lah cocok karo sih dulu. Proyek gitu. Jadi kalah tender lah ceritanya. Jadi alhamdulillah saat itu memang kami sudah tidak terlibat. Kami mengikuti terus perkembangan itu. Sehingga ya seperti itu akhirnya. Iya. Proporsionalnya terus terang mohon maaf tidak proporsional. Saya terus terang katakan di sana tidak proporsional. Yang sekarang ini. Nanti akan bisa tahu bedanya ya antara yang lama dengan yang baru. Oh boleh nih buat sebuah perbandingan. Mungkin karena begini Pak Doeng, karena pembuatan patung ini kan harus bukan hanya ini kan berhubungan dengan seni, harus berhubungan dengan jiwa.
seperti patung ini. Kalau yang patung yang di Surabaya itu Pak Doing, menurut Pak Doing sendiri itu kan yang buat orang Bali. Betul. Orang Bali itu. Ya. Yang kalau tidak salah, berarti saya benar kalau tidak salah ini. Itu yang buat patung yang di dekat pasar apa? Pasar kampung. Bukan pasar Keputaran. Ya, di pasar Keputaran itu ada patung karapan sapi juga. Itu yang garap orang Bali, yang juga penggarap beliau itu adalah yang buat patung GWK. Betul. Itu patung Garuda Wisnu Kencana yang sudah bertahun-tahun dan baru sekitar 2 tahun yang lalu sudah berdiri sekarang di Bali itu. Itu membuatnya ya beliau ini yang dari Bali. Ya. Kalau menurut Pak Doing, kalau yang di Surabaya ini proporsional kan bukan orang Madura yang buat, orang Bali malahan. Patung dari Bali, Pak Nyoman kalau nggak salah ya. Rasa kembali lagi kepada rasanya orang-orang Bali itu kan beda dengan Madura. Feelingnya Pak Doel ya. Kalau di sana bukan patung dari semen. Perunggu biasanya, dari perunggu. Ya, perunggu, benar. Jadi lembaran-lembaran. Iya, betul. Dan perlu perawatan khusus memang kalau perunggu. Iya. Oh gitu. Kalau menurut Pak Doeng sendiri itu proporsional atau enggak tuh? Sedikit aja deh. Menurut Pak Doeng kan orang Madura nih. Kalau rasa Madura masih kurang. Kalau rasa Madura ya. Iya. Jadi yang proporsional adalah si Belis ini. Karena yang buat adalah orang Madura asli, seniman patung asli, dan dia betul-betul membuat dengan rasa ya, dengan berototnya. Sapi Madura itu kan beda dengan sapi di luar Madura. Benar. Kecil kelihatannya, tapi ototnya itu benih otot glino yang itu. Ototnya memang betul. Ya, Madura tekel deh kan. Ya, gitu. Oh gitu. Jadi ini alhamdulillah sudah kita dapat mana si Belis, mana Sonar. Betul. Jadi kalau si Belis ini sudah ada saksi hidup ya cerita ya. Karena beliau Bapak Doeng ini terlibat dengan 2 rekannya yang masih ada sekarang. Kalau yang lainnya sudah harus kembali ke rahmatullah dan masih ada saksi hidup dan saya bisa ngobrol. Dan untuk yang baru ini karena budayawan yang satu ini yaitu Pak Doeng ini tidak ikut terlibat, cuman saya mempersepsikan ini adalah Sonar mungkin karena eranya Sonar dengan 80-an sampai 90 ya. Karena Sonar dengan si Belis ini eranya lebih dulu si Belis. Ya. Baru muncullah si Sonar waktu itu. Betul. Ini sapi sama-sama super power juga. Benar. Kalau nggak salah 6-7 kali tidak terkalahkan di Piala Presiden sehingga dibuatkan sebuah monumen. Piala Presiden kan sejak Pak Harto. Oh iya benar. Iya kan. Ya. Kalau si Belis ini masanya era Bung Karno. Iya. Jadi tahun 60-an sudah ditunjuk itu. Dan saat itu masih belum muncul si Belis ini. Iya. Baru setelah tahun 70-an baru muncul. Baru muncul. Oh gitu. Nah, itulah obrolan singkat saya dengan Pak Doeng, sang budayawan dari Bangkalan aslinya beliau, berbidang di urusan sejarah dan budaya yang ada di Pulau Madura. Terima kasih banyak Pak Doeng atas waktunya Pak Doeng dan informasinya. Semoga informasi yang diberikan oleh Pak Doeng bisa menjadi sebuah pengetahuan baru buat teman-teman, juga buat para generasi muda. Ayo kita lestarikan budaya yang ada di Madura ini, jangan sampai lenyap begitu saja. Karena zaman milenial ini sudah kebarat-baratan, banyak yang tidak tahu bahasa Madura. Aduh, ya semoga nanti bisa terinspirasi dari kita Pak Doeng ini. Well, itu aja obrolan saya dengan Pak Doeng. Jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doeng. Langkong.